Oke, siapun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mana nih suaranya teman-teman? Saya ulangi, jawab salamnya jangan lupa. Bisa on mic ya semuanya ya. Saya ulangi salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 65 Jakarta, Ibu Dr. Anda Haja Atik Siti Atikah. Yang sama-sama kita hormati Pembina Rohis Latahzan SMA Negeri 65 Jakarta, Ibu Isma Nurfitria, SPDI. Kita doakan Bapak Ibu guru-guru kita semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Serta teman-teman Rohis Latahzan SMA Negeri 65 Jakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan macam nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini pada siang hari ini kita masih dapat hadir bersama-sama berkumpul meskipun secara virtual nih lewat Zoom dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan pelantikan dan juga pengumuman dulu baru dilantik pengurus Rohis Latahzan periode 2022-2023. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita selaku umat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali rasanya pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama mengikuti acara ini. Setelah Rabu lalu kita menyaksikan sesi tanya jawab kandidat calon ketua Rohis dan KJK, kita lihat acaranya berjalan dengan intens. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik, jawabannya juga nggak kalah menarik dari para calon. Nah pada hari ini itu semua akan diumumkan dan juga akan dilantik para anggota pengurus Rohis periode 2022-2023. Kita berharap semoga acara ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan hikmat, dan nantinya manfaat dari acara ini dapat kita rasakan demi kemajuan Rohis, Latahzan, dan umumnya untuk kemajuan sekolah kita SMA Negeri 65 Jakarta kita tercinta. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nih. Sebagai MC pada acara kita kali ini adalah saya Muhammad Ibnu Atailah dari kelas 12 IPS 2 dan bersama rekan saya Muhammad Rizky Septia Darwan dari 12 IPA 2. Iya, Rizky. Nah, Rizky akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Apa aja, Rizky? Nah, izinkan saya yang terhormat Bu Atik, yang terhormat Bu Isma sebagai pembina Rohis kita. Oke, izinkan saya untuk membaca susunan acara pada regenerasi pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan yang sudah dilakukan oleh teman saya yaitu Ibnu Atailah. Lalu selanjutnya ada sambutan pembina Rohis kita dari pembina Rohis kita yaitu Ibu Isma Nurfitria. Lalu ada sambutan wakil bina kesiswaan kita yaitu Pak Saiful. Sepertinya Pak Saiful itu belum hadir bersama kita di Zoom ini. Lalu dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah kita Ibu Atik Siti Atikah. Lalu ada pengumuman dan sumpah jabatan yang akan dibacakan oleh Ibu Atik Siti Atikah ataupun pembina Rohis kita. Lalu ada sambutan Ketua Rohis periode 2021-2022 yaitu Muhammad Ibnu Atailah. Lalu dilanjutkan dengan sambutan Ketua Rohis terpilih periode 2022 dan 2023. Dan terakhir yang terakhir diakhiri dengan penutupan. Oke, baiklah teman-teman, begitulah susunan acara kita.
Kalau begitu, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengikuti acara ini dengan hikmat dan baik. Berlanjut ke acara berikutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Pembina Rohis Latahzan SMA Negeri 65 Jakarta, Ibu Isma Nurfitria SPDI. Kepada Pembina Rohis kita, Ibu Isma Nurfitria SPDI, kami persilahkan. Ya, Bu Haji Atik mohon izin untuk memberikan sepatah dua kata terlebih dahulu. Bu Haji mohon izin. Baik anak-anak Ibu semua yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati yaitu Ibu Kepala SMA Negeri 65 Jakarta, yaitu Ibu Dr. Randa Haja Atik Siti Atikah MPD, yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, Ketua Rohis ya kepengurusan 2020 ya Ibnu ya, 2021 bahkan manjang jadi 2022, yaitu Ananda Muhammad Ibnu Athoillah. Yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, kepengurusan Rohis Latahzan 2020-2021 dan anak-anakku sekalian. Salawat dan salam, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur serta sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan inti dari kepengurusan Rohis ini, yaitu sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang kita lakukan kemarin hari Rabu ya. Puncaknya yaitu hari ini acara pelantikan kepengurusan Rohis Latahzan, dan salam tak lupa kita sampaikan ke haribaan Nabi besar kita junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak panjang kalam, yang akan Ibu sampaikan hanya sedikit. Yang pertama adalah Ibu ucapkan terima kasih untuk kepengurusan Rohis di bawah kepemimpinan Ibnu ya, yang sudah sangat bagus ya, yang sudah sangat solid ya dalam memimpin Rohis Latahzan, sehingga sudah sangat banyak kemajuan-kemajuan dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya. Dan terutama Ibu juga sangat berterima kasih kepada Pak Saiful ya, yang sudah banyak membimbing kita semua sehingga Rohis Latahzan berangsur-angsur mengalami kemajuan ya dari berbagai bidang gitu, terutama akhlak anak-anak Rohis Latahzan itu sendiri. Nah, harapan Ibu ke depannya ya untuk kepengurusan Rohis Latahzan yang baru, Ibu hanya minta yang pertama adalah tingkatkan keimanan kita, tingkatkan akhlakul karimah kita, ya, tingkatkan Ibu pesan untuk kepengurusan yang baru, ya, yang pertama adalah tingkatkan keimanan kita, ibadah kita, ya, aplikasi akhlakul karimah, terutama takzim kepada guru, kepada Bapak Ibu guru ya yang telah mengajar dan mendidik kita. Lalu melakukan perubahan-perubahan demi kemajuan pelaksanaan proker Latahzan. Kalian itu punya potensi, ya, punya potensi, apalagi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kalian tentunya bisa kalian manfaatkan untuk memajukan Rohis SMA Negeri 65 Jakarta, ya, sehingga menjadi sebuah organisasi yang sebagai wadah untuk meningkatkan keimanan kita, ya, sebagai wadah untuk
menyalurkan hobi kita, terutama bidang Islami, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga eskul-eskul di bawah naungan Rohis bisa kembali aktif. Kiranya itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Siapapun yang terpilih nanti, berikan yang terbaik untuk sekolah kita, ya, terutama kemampuan membaca Al-Quran, aplikatif akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi uswatun hasanah bagi siapapun yang berada di samping kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Isma Nurfitria selaku pembina Rohis kita atas sambutannya yang tadi. Lanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Anda Siti, Ibu Dr. Anda Atik Siti Atika. Alhamdulillah, pas banget nih Ibu selesai menerima tamu. Bisa dimulai ya? Alhamdulillah. Baik Bu. Silakan Bu Haja. Silakan Ibu. Ya, makasih. Di sela-sela kesibukan sekolah, walaupun lockdown tetap aja sibuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya ya, jelas ya, Ibu Isma? Jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Isma dari Pembina Rohis. Ada Pak Saiful nggak, Bu Isma? Pak Saifullah masih belum bisa bergabung, Bu. Katanya 10 menit lagi. Pak Baru. Saiful Ada rapat jam 14.35 Bu baru bisa hadir. Ya ada rapat sih juga di PPDB Pak Ustadz itu. Iya. Bapak Ibu guru mungkin ada yang menyaksikan di sini. Dan pastinya anak-anakku kelas ini Rohis aja Bu ya yang hadir ya. Iya, Ibu. Rohis. Ya. Anak-anakku dari Rohis ya. Mungkin yang Rohis tahun yang lalu dengan yang insya Allah calon yang tahun ini ya. Anak-anakku puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua termasuk saya bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, ini karena izin Allah ya anak-anakku. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bu Isma dan juga teman anak-anak dari pengurus Rohis yang sudah bersusah payah ya membentuk pengurus yang baru itu sehingga hari ini bisa dilaksanakan pelantikannya, pengumuman sekaligus pelantikannya dan serah terima ya dari yang menjabat yang lama ke yang baru. Anak-anak saya baru sadar ini suka tidak pernah ngomongin Rohis ini namanya apa gitu. Ternyata namanya Latahzan ya. Saya pernah kasih baju yang kemarin ikut BDR tuh Bu Isma. Jadi ya ada Latahzan gitu ya. Artinya secara literal barangkali jangan bersedih ya. Itu judulnya ya. Itunya artinya ya Bu Isma kurang lebih ya. Iya benar Bu Haja, nggak boleh bersedih. Ya, nah ini berarti analog atau artinya luas ini anak-anak ya, tidak boleh bersedih. Kenapa? Karena kita punya Allah, punya Nabi Muhammad ya, ada Quran dan hadis yang menjadi pegangan kita dalam hidup ini. Kalau itu yang kita pegang, nggak ada istilah sedih sebenarnya gitu. Karena apa? Cobaan itu pasti ada, anak-anakku ya. Cobaan ini selalu ada gitu. Hidup ini seolah-olah mengelola masalah, mengelola cobaan. Yang Ibu rasakan tuh seperti itu. Hari ini tenang sebentar, besok ada lagi. Kadang-kadang, gitu ya, waduh gitu. Sering kalimat-kalimat itu keluar, astagfirullahaladzim, misalkan gitu ya. Jadi nggak disangka-sangka, ternyata masalah itu ada saja gitu, walaupun tidak diperkirakan sebelumnya. Dan baru saja mungkin menyelesaikan masalah. Jadi kita ini dengan cobaan itu, dengan berbagai cobaan yang kita hadapi tiap hari, saya kira bukan hanya kita yang sudah berumur ya, sudah tua ya, atau sudah senior mungkin bahasa halusnya gitu ya.
anak-anak juga pasti cobaannya ada gitu. Mulai kita dari lahir juga udah ada cobaan sebenarnya buat orang tua, anak sakit gitu misalnya, terus ada sesuatu yang mungkin kita alami ketika bayi, terus anak kecil, terus remaja sampai sekarang gitu ya. Anak-anak tuh pasti ada cobaan gitu. Cobaan belajar lah, cobaan kadang males gitu ya. Atau cobaan mungkin kita punya teman teman dekat gitu yang mungkin nyakitin kita gitu kan ya, terus mungkin kurang ini sama orang tua juga ada gitu, orang tua maksudnya begini tapi kita salah menafsirkan gitu sehingga disharmonis di antara kita gitu, misalnya di antara orang tua dan anak itu banyak pokoknya yang saya tahu karena anak-anak sering curhat kepada saya. Jadi masalah tuh banyak ternyata gitu, bukan mendominasi atau didominasi oleh kita yang sudah berumur gitu, tapi juga oleh anak-anak sendiri gitu ya, dan banyak ragamnya. Nah itu anak-anak sesuai dengan judulnya La Tahzan, jangan sedih gitu loh. Semua masalah itu membuat kita harus kuat gitu loh. Jadi itu ujian atau latihan. Latihan membuat kita kuat gitu anak-anak ya. Terlebih-lebih ini anak OSIS gitu. Tapi kamu harus menyebarkan aura yang bagus kepada teman-teman gitu, aura positif gitu. Jangan sedih loh kalau gini gitu. Kita kan ada Allah, udah curhat aja sama Allah dah gitu kan ya. Malam bangun misalnya gitu. Pokoknya kalimat yang mengenakan, kalimat yang menyejukkan anak-anak ya. Gitu buat teman-teman. Jadi apalagi rohisnya sendiri, pengurus rohisnya, anggota rohisnya itu juga harus jadi pelopor kebaikan ya kan, yang harus ditularkan kepada yang lain anak-anakku. Kalian beruntung banget ya bisa duduk di rohis karena pasti pengalamannya banyak ya, terutama dalam keagamaan. Kalau yang duniawi mah udah kelihatan banget gitu ya, kita belajar bener, juara 1 misalnya, terus ke perguruan tinggi yang kita mau gitu, kerja gitu, itu baru duniawi sebenarnya kalau kita tidak dibarengi dengan kerohanian kita yang mantap gitu. Kadang-kadang uang juga membuat kita gelisah, kadang-kadang jabatan kita juga menjadi susah kalau kita tidak seimbang antara lahir dan batin. Ingat itu anak-anak ya, dunia mah sebentar ya, tapi ya akhirat yang panjang banget, yang nggak ada ujungnya. Anak-anak yang saya banggakan, untuk saat ini kalian ada tantangan yang sangat berat kalau menurut saya. Tantangan yang dihadapi di dalam kehidupan masyarakat ya, yang kita dengar dari berita, medsos dan lain-lain gitu ya. Tetap anak-anak kalian harus berpegang teguh pada surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Secara pribadi, anak-anak, kita harus punya keteguhan jiwa bahwa agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Selain itu, ya Allah bilang di situ tidak diterima ya, termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu secara ibaratnya pribadi anak-anak. Ya, secara sosial kita tidak boleh mengganggu kehidupan agama orang lain, dan kita juga tidak boleh secara eksplisit memperlihatkan bahwa ini gue lu yang benar gitu. Kayaknya kalau seperti itu enggak juga gitu, karena akan menimbulkan konflik. Tapi dalam kehidupan pribadi anak-anaknya, keteguhan dalam jiwa kita bahwa agama saya itu yang terbaik gitu. Kenapa kalau nggak boleh bilang misalnya semua baik, kamu akan repot sendiri gitu. Kenapa? Pada satu saat nanti kamu akan pindah-pindah deh, mudah banget gitu. Nah kan itu juga tidak baik ya untuk akidah kita gitu loh. Jadi tetap punya keteguhan iman yang kuat ya, secara pribadi sekali lagi gitu. Secara sosial kita memang harus bertoleransi, artinya apa? Tidak mengganggu kehidupan agama orang lain. Dan kita juga tidak usah memaksakan orang lain untuk mengikuti kita, kan gitu. Itu ya. Jadi arti toleransi menurut saya seperti itu gitu. Tapi untuk sendiri kita, untuk kita pribadi, anak-anak ya, itu harus punya keyakinan yang kuat. Yang tadi inna dina indallahil Islam. Ya. Nah, anak-anak melalui kegiatan di Rohis ini, melalui kalian ada di Rohis ini, saya minta mantapkan tauhid dan akhlak. Ikatan kalian yang dekat sama Allah gitu, harus lebih dekat sama Allah. Ikatannya harus lebih dekat gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, anak Rohis nggak akan mungkin berkata kasar, berkata yang tidak benar gitu kan ya, berperilaku yang tidak baik, tidak mungkin anak-anak ya. Karena kita
sudah dekat dengan Yang Maha Kuasa gitu. Artinya dijalankan apa yang diperintahkan dan dijauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, anak-anak ya Allah mantap benar ya. Udah cakep, pinter gitu kan ya. Ya pokoknya cakep semua lah gitu ya. Pinter gitu, agamanya bagus, kelakuannya bagus gitu. Ikhtiarnya luar biasa gitu. Terus mau apa lagi hidup ini? Gitu ya. Perasaan ibu baru kemarin deh kita ada pelepasan dan pelantikan ini. Pelepasan, serah terima ya sama pelantikan ini. Tiba-tiba ada undangan dari Ibnu sama Ibu Isma, hari ini ada pelantikan lagi. Cepet bener gitu ya. Nah, harus diambil hikmahnya. Kalau yang secepat ini terus kita gunakan yang sia-sia gitu ya. Yang tidak baik, tidak positif terhadap kita, terhadap diri kita dan keluarga kita gitu. Kayaknya rugi banget karena cepet. Perasaan kemarin ibu baru 50, sekarang udah 58 gitu. Besok-besok pensiun, cepet bener gitu. Perasaan baru masuk kemarin 2019, sekarang 2000 berapa? 2002 udah hampir 3 tahun kurang ya, 2 tahun setengah kali ibu di sini. Bayangkan 2 tahun setengah itu lama loh kalau dihitung satu hari gitu. Tapi nggak berasa. Ternyata udah lewat dari 2 tahun ibu di SMA 65 ini. Nggak berasa betul gitu. Jadi saya takutnya waktu yang secepat ini yang dirasakan oleh kita semua itu tidak ada manfaatnya, itu yang paling takut gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih ibu doakan untuk semua, untuk saya pribadi juga gitu. Semoga makin baik, bisa memanfaatkan waktu yang sangat baik gitu kan ya. Terus tapinya pastinya bermanfaat buat diri kita, apalagi buat orang lain gitu kan ya. Karena manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu anak-anakku ya. Jadi sekali lagi mantapkan akhlak dan tauhid gitu ya. Tauhid berarti merasa kita dilihat apapun oleh Allah ya pekerjaan kita gitu. Jadi tidak akan mungkin melenceng, tidak akan mungkin tidak akan mungkin kita menyalahi aturan Allah gitu kan ya. Selalu diawasin gitu, ihsan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah akhlaknya gitu. Akhlaknya harus mulia. Jadi kalau tauhidnya bagus, akhlaknya juga harusnya beriringan gitu. Jangan salah satu gitu. Kita nggak sholat tapi akhlaknya bagus gitu kan ya. Iya ada juga yang begitu sih. Itu baik banget orangnya tapi ibadahnya enggak gitu kan ya. Ada juga ibadahnya bagus gitu loh kelihatannya gitu. Tapi akhlaknya kurang. Marah kerjaannya gitu misalnya. Terus emosional gitu. Itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi emang harus seimbang dua-duanya. Harus baik dua-duanya anakku ya. Gitu. Saya doakan supaya kalian sukses lahir batin ya, sukses semua di dunianya, sukses juga akhiratnya anak-anakku ya. Ya, ayo semangat, pegang amanah karena Rohis ini beda dengan organisasi yang lain, keagamaan yang lebih menonjol karena memang itu bidangnya. Jadi kalian juga harus menebarkan sifat-sifat yang baik ya, yang tentunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu saja, selamat untuk yang baru, yang lama terima kasih sudah berkiprah 1 tahun ini, walaupun di setelah pandemi seperti ini, di dalam kondisi pandemi, tapi kalian bisa melaksanakan tugas semua yang telah diprogramkan, termasuk menjalankan atau hari-hari besar ya, hari-hari besar di SMA 65 Jakarta ini, Maulid Nabi misalnya, Isra Mi'raj, semua nggak ada yang terlewat anak-anak ya, luar biasa. Bu Isma, kalau bisa itu kita kan ada pengajian yang itu ya, kalau anak-anak perwakilan aja gitu bisa kali ya? Biasanya kalau pengajian guru gitu Bu Haji. Ya, kalau ini kan kemarin saya bilang ke Pak Ustadz, keluarga besar SMA 65 kayak guru-guru yang udah keluar tolong dirangkul lagi, kan di pengajian mah luar biasa bagus. Terus komite dilebarkan lagi, misalnya ada berapa 3 orang kayak gitu, jangan Pak Nugroho aja gitu kan ya, ada ibu-ibu yang lain gitu. Terus mungkin kalau dari anak nggak ini ya, biasanya juga sih. Kalau sebelum pandemi sih Bu, ketika Bapak Ibu guru mengadakan pengajian gitu, pengurus Rohis inti juga ada diundang gitu. Cuman karena sejak pandemi ini kan susah ya Bu Haji ya gitu. Ya. Tapi anak juga itu sih ya, ini terserah bagusnya sih bagaimana. Tapi kalau guru yang kemarin tadarus ya, kita kan baru tadarus. Berarti yang kedua ini masih tadarus juga kan? Iya masih Bu Haji. Ya sip.
Tadarus masih terus berjalan. Saya sih sangat berharap nanti ketika ada kepengurusan baru ini pengen ngadain liko juga nih seperti guru gitu. Jadi kepengurusan tuh ada tadarus one week one juice gitu. Rencana begitu, mudah-mudahan Allah kasih Bu, kemudahan deh. kalau nggak Iya, Bu gini Haji. samain aja, bisa nggak mulainya? Kalau anak ada respon nih, kita samain mulainya. Nanti kita kalau katakanlah syukurannya bareng, kayaknya lebih itu deh. Iya, rencana begitu, Bu Haji. Makanya kan kalau guru kan udah mulai dari minggu ini sampai minggu depan ya. Nah, insya Allah kan kita sekarang nih pelantikan. Mudah-mudahan bisa lah gitu. Jadi barengan gitu. Anak-anak 2 hari juga bisa itu selesai. Malah kalau yang rajin-rajinnya mah cepet ya. Iya, saya udah niat sih Bu Haji. Tinggal langsung di-fixin sama anak-anak. Iya, bener Bu Haji. Ya, 30 anak bisa, Bu. Iya. Itu dia maksud saya. Keren, Bu, mantap. Wah, jadinya melebar. Alhamdulillah gitu. Terima kasih Bu Isma, luar biasa. Ya, kita sinergi. Ya, kita sama ininya nih. Arahnya sama kita, Bu Isma, enak nih jadinya. Iya, kita karena punya misi yang sama ya Bu Haji, ya, insya Allah gitu. Ya, Ibu Isma. Nah, itu anak-anak itu pesan dari saya pentingnya seperti itu, apalagi zaman sekarang Bu Isma ya, harus teguh banget keimanan kita, jangan sampai tergoda oleh apapun anak-anak ya, jangan terbeli oleh apapun anak-anak, tetap kita dalam keislaman kita yang kuat ya. Itu aja anak-anak. Hari ini mungkin saya agak lain dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tuh kayaknya biasa-biasa aja saya ngomong, di tahun ini kayaknya agak ditekankan itu karena kondisi situasi yang tidak perlu saya jelaskan, sebenarnya kalian juga merasakan ya. Itu aja, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anakku ya. Makasih anak-anakku, Ibu Isma dan semuanya. Kenapa termute ya? Ya Bu, masih bisa. Oh, masih bisa ya? Iya. Oh, kedengaran. Tadi kok itu. Ya, jadi itu aja pesan saya yang tadi ya, untuk kita semua sih, semoga teguh keislaman kita, keimanan kita kepada Allah sampai di akhir nanti. Ya, terima kasih anak-anakku semua, Ibu pembawa acara, Ibu Isma, dan semuanya anak-anak Rohis yang saya cintai. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau ada, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dalam kegiatan yang lain. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Atik atas sambutan yang luar biasa. Alhamdulillah nih teman-teman, kita dapat wejangan baru, ilmu baru dari Bu Atik. Jadi nggak sekedar sambutan ya gitu tadi. Tadi nyampein ayat juga, nyampein ilmu-ilmu kepada kita. Terima kasih banyak Bu Atik yang udah selalu support, dukung kita, udah siap bantu gitu ya, udah siap memberikan supportnya, dukungannya buat Rohis SMA Negeri 65 Jakarta ini. Tadi juga kita udah dengar sambutan dari Bu Isma yang udah memberikan semangat, terus juga motivasi kepada kepengurusan Rohis Latahzan ke depannya yang pastinya dan harus lebih baik dari periode sebelumnya. Nah, kalau tadi teman-teman dengar sambutannya, kita patut bersyukur nih teman-teman bergabung di Rohis ini. Memang kalau dipikir nih, seperti yang saya sampaikan Rabu lalu, secara matematis sih emang kita ikut organisasi ini kayak rugi gitu ya. Kayak manfaatnya banyak, tapi kita capek gitu. Kita capek pikiran, waktu, tenaga gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi, kalau kita punya growth mindset, dengan bergabung kita di organisasi, kita ini secara pribadi bertumbuh. Apalagi di Rohis ini kita selalu diingetin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, kita jadi nggak dapat dunia aja, tapi dapat akhirat juga, diingetin terus nih sama pembina, sama Bapak Ibu guru kita. Jadi kita insya Allah dapat manfaatnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Alhamdulillah. Ya, oke teman-teman, langsung kita ke acara inti pada sesi kali ini, yaitu pengumuman dan juga pelantikan sumpah jabatan nih. Nanti kami mohon kesediaannya untuk Bu Atik ataupun kalau Bu Atik tidak bisa, jadi Bu Isma untuk membimbing, membacakan sumpah jabatan yang nanti akan seluruh pengurus kelas 10, kelas 11 seluruhnya on mic dan membacakan sambutan ini bareng-bareng. Iya Ibu. Ibnu, karena Bu Atik masih ada, ya masih bergabung, alhamdulillah.
Iya. Bu Atik aja gitu, Ya, karena baik, Bu. beliau yang yang sangat lebih ini ya, pantas gitu untuk Siap, siap, melantik siap. kepengurusan ini gitu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita masuk dulu ke pengumuman nih. Pengumuman siapa pengurus Rohis dan juga KJK periode 2022-2023. Mumtaza ataupun Iza akan share screen. Nah, teman-teman, tar dulu nih. Gimana nih Rizky? Kita akan mengumumkan Pasti pada penasaran. Waduh. Tahuan dong siapa itu. Oke, teman-teman. Jadi hasil dari ini merupakan hasil dari keputusan yang telah dirembukan oleh pembina Pak Saifullah dan juga pengurus Rohis periode sebelumnya. Adapun semoga adapun ini adalah yang terbaik nih, pilihan yang terbaik, formasi yang terbaik dari kami yang bisa kami kasih, yang bisa kami bentuk untuk periode Rohis ke depannya nih. Ini yang terbaik, insya Allah gitu ya. Semoga nanti teman-teman yang dapat jabatan ini bisa memegang amanahnya, bisa memegang tanggung jawabnya. Tentunya jangan merasa terbebani, tapi bawa santai aja, bawa enjoy aja, bawa ambil manfaatnya, selalu ambil positifnya. Alhamdulillah dapat beban gitu-gitu. Ada yang emang capek sih, tapi nggak apa-apa. Kita belajar, organisasi belajar tanggung jawab di sini. Masuk ke pengumuman yang pertama, kita akan mengumumkan siapa Ketua Rohis dan juga Wakil Ketua Rohis Latahzan SMA Negeri 65 Jakarta periode 2022-2023. Mungkin karena keterbatasan waktu, langsung aja kita umumkan. Bisa dilihat, Taza. Jing. Ketua Rohis dan juga wakilnya periode 2022-2023 jatuh kepada nge-lag ya kayaknya. Oke. Yes. Nah, alhamdulillah. Jadi kita sampai pada keputusan Ketua Rohis Latahzan SMA Negeri 65 Jakarta yaitu Akbar Saputra dari kelas 11 IPA 2 dan juga didampingi oleh wakilnya yaitu Marshall Aufa. Selamat kepada Akbar dan juga Marshall, kandidat dari nomor 2 kalau dari tanya jawab kemarin, calon kemarin. Nah, kita ini dulu nih, mau nanya dulu nih sama Akbar sama Marshall, sebentar aja, dikit aja. Teman-teman, ini dong, euforianya ditunjukin pakai kasih emot, kasih reaction. Coba teman-teman di Zoom, kasih reaction buat Akbar dan Marshall. Reaction di Zoom-nya, kasih unjuk. Akbar masih bergabung di Zoom ini, Akbar? Masih, dan Kak. juga Marshall. Ya, alhamdulillah nih Akbar sebagai Ketua Rohis dan Marshall sebagai Wakil Ketua Rohis. Bismillah ya Bar, siap Bar? Insya Allah, Kak. Amin. Marshall, Bismillah. Marshall siap ya? Iya Kak, Insya Allah. Siap. Ya nanti pokoknya kita saling koordinasi aja. Kalau ada bantuan apa-apa, bilang ke Kak Rizky. Lanjut ke jabatan berikutnya, jabatan koordinator KJK. Koordinator KJK periode 2022-2023 jatuh kepada siapa Rizky nih? Nazwa Rahim dari kelas 11 IPS. Selamat. Nazwa Rahim diamanahkan sebagai koordinator KJK periode 2022-2023. Keputrian. Nazwa Rahim akan menjabat sebagai koordinator. Nazwa, bismillah. Nazwa, siap ya? Ya, insya Allah siap, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Siap. Mantap, Nazwa. Selanjutnya ada koordinator, ada ketua nih kalau KJK. Siapa ketua KJK nih, Rizky? Kemarin kan ada 3 calon, berarti 2 kepilih, 1 ditaruh di jabatan lain gitu ya? Betul. Ketua KJK diamanahkan. Periode 2022 dan 2023 jatuh kepada Al-Ikhlasi Sakina dari kelas 11 IPA. Cici nih, panggilannya Cici. Cici panggilannya. Gila, Cici diamanahkan menjabat sebagai ketua KJK yang akan berkoordinasi sama Nazwa nih untuk memimpin KJK selama 1 periode ke depan. Cici, bismillah Cici. Bagaimana Cici? Ya Kak, alhamdulillah. Siap ya? Siap Kak. Kita kasih reaction dulu, Lanjut ke jabatan berikutnya. Yaitu apa nih?
Pengajaran ya? Betul. Nah, Apa ketua pengajaran. masjid dulu, Ben? Oh, ketua masjid dulu. Ketua masjid dulu ya? Kita ada jabatan namanya ketua masjid, teman-teman. Masjid Al-Ikhlas itu belakang 65 memiliki ketua juga perwakilan dari murid. Nah, tapi emang kalau online ini nggak berjalan secara efektif, jadi nggak kerjanya sih dibilang nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Karena kalian nggak tahu kan ketua masjid angkatan kami siapa? Namanya Adnan Gifari. Adnan Gifari. Iya. Nah, ketua masjid ini juga nanti kalau offline ya akan bisa berkoordinasi sama ketua masjid beneran dari Pak Guru, yaitu Pak Gunawan, yang akan membantu jalannya apa kalau dulu ada khutbah, ada azan di masjid gitu. Ketua masjidnya siapa, Rizky? Ketua masjid periode 2022 dan 2023 jatuh kepada Jeng. jatuh kepada Zulkarnain Ashari. Zulkarnain Ashari. Jadi kemarin kan Zulkarnain dicalonkan jadi ketua Rohis. Zulkarnain belum diamanahkan sebagai ketua Rohis. Zulkarnain dipindahkan menjabat sebagai ketua masjid. Gimana Zulkarnain? Bismillah ya. Bismillah, siap Kak. Alhamdulillah. Lanjut ke pengajaran. Nah, pengajaran ini ketua sebelumnya itu adalah Rizky, teman-teman nih. Rizky Septia adalah ketua sisi pengajaran. Dia sendirian. Sebelumnya itu ada namanya Kak Dara, dia perempuan sendirian juga. Tapi pada tahun ini agak lain ya, Rizky ya. Jadi pengajaran ini kita buat seperti KJK, ada koordinator, ada juga ketuanya. Jadi ada 2 orang yang akan mengurus divisi pengajaran ini. Ya, seperti KJK gitu ya, akan berkoordinasi demi mempermudah jalannya pengajaran. Gitu. Betul. Siapa Rizky? Koordinator dulu. Koordinator. Untuk koordinator divisi pengajaran periode 2022-2023 jatuh kepada ayo. Let's go. Bentar. Oh, nggak bisa ya? Oke. Jatuh kepada Ganendra. Selamat Ganendra sebagai koordinator pengajaran. Nanti Ganendra juga berdampingan sama ada ketua pengajaran. Gimana Ganendra? Bismillah ya. Oke, Ganendra. Oke. Lanjut ke ketua pengajaran. Siapa? Untuk percepat ketua saja, divisi Tazza. pengajaran periode 2022 periode 2023 jatuh kepada Gaifira Denariska. Wah, Gaifira Maulani. diamanahkan sebagai ketua pengajaran, didampingi Ganendra sebagai koordinator pengajaran yang nantinya akan berkoordinasi untuk menjalankan pengajaran, tapi tentunya jangan dibawa beban, tenang aja, jalanin bareng-bareng. Itu ya. Bagaimana Fira tanggapannya? Ganendra. Fira dan Ganendra. Ya, alhamdulillah diberi kepercayaan untuk menjadi ketua pengajaran. Alhamdulillah. Bismillah ya, semangat. Lanjut ke divisi apa? Senior, apa syiar? Syiar dulu ya. Divisi syiar akan diamanahkan kepada divisi syiar. Supiatul Isba. Supiatul Isba atau bisa dipanggil Bahe. Bahe, dipanggilnya Bahe. Alhamdulillah Bahe diamanahkan menjabat sebagai ketua syiar gitu ya. Syiar gimana Bahe? Bismillah Bahe. Bismillah Kak, makasih ya Kak atas sambutan. Alhamdulillah. Ya, ayo kita kasih reaksi dulu. Makasih banyak Bahe. Jangan lupa dokumentasinya, jangan lupa bikin SG hari ini. Betul. Lanjut ke setelah syiar, berarti jabatan terakhir dari pengurus inti gitu, bisa dibilang pengurus intinya. Nanti juga teman-teman pastinya akan menyaring lagi, akan menggali lagi anggota, membuka keanggotaan baru untuk mengisi anggota-anggota dari jabatan-jabatan ini, yaitu koordinator senior seni dan olahraga diamanahkan kepada Khofifah Khairunisa. Khofifah Khairunisa. Wah, ini ustazah kita nih, Rizky. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah hadir Khofifah? Halo Khofifah. Khofifah. Ya, gimana Khofifah tanggapannya? Bismillah ya Khofifah. Ya, bismillah, semoga amanah dalam menjalankan divisi ini. Amin. Nah, Khofifah diamanahkan sebagai koordinator senior. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Jadi seperti itulah pengumuman
dari formasi kepengurusan Rahis Latahzan periode 2022-2023. Untuk teman-teman yang kelas 10 dan juga kelas 11 yang bukan masuk ke dalam pengurus inti nih, jabatan-jabatan inti, pastinya teman-teman harus tetap berpartisipasi. Tentunya partisipasi dari teman-teman yang sangat penting gitu ya, dari teman-teman semua anggota Rohis Latahzan periode 2022-2023. Tetap membantu ketua-ketuanya, kor-kornya, membantu berkoordinasi, membantu menjalankan setiap acara ataupun kegiatan di Rohis Latahzan ke depannya. Ya, kami harapkan partisipasi dan juga kesediaan teman-teman untuk menjalankan acara-acara Rohis ke depan dengan bimbingan Bu Isma, Pak Saiful, Bu Atik, dan Bapak Ibu guru lainnya. Alhamdulillah setelah kita umumkan, maka masuk kepada sumpah jabatan pengurus Rohis Latahzan periode 2022-2023. Saya nge-lag nggak? Oh enggak. Pada sesi ini kami minta kelas 10 dan kelas 11 semua, baik itu yang tadi disebutkan maupun keanggotaannya semua untuk on mic yang nantinya akan dipandu oleh, kami minta kesediaannya Kepala Sekolah SMA Negeri 65 Jakarta, Ibu Dr. Randa Haja Atik Siti Atika, MPD, untuk membimbing membacakan sumpah jabatan. Next slide, Mumtazah. Siap. Bu Atik, apakah kelihatan Ibu? Ada ya, kelihatan. Ya, jadi ini nanti Ibu pada sesi ini Ibu tanyakan, siap kami sanggup, nanti jawaban dari anggota Rohis, siap kami sanggup gitu ya Ibu. Boleh. Oke, teman-teman di on mic dulu semuanya ya. Nanti saya bantu-bantu juga dijawab-jawab kalau kalian nggak rame. Ya, saya bacakan semuanya aja ya. Sebelum mengucapkan sumpah, anak-anakku, jawablah pertanyaan ini terlebih dahulu dengan mengucapkan, siap, kami sanggup. Bisa dimulai ya? Ya, dimulai Bu Haja. Boleh. Nomor 1. Sanggupkah kalian melanjutkan kepemimpinan pengurus Rohis periode 2022-2023? Siap, Kami sanggup. Nanti lebih kompak lagi ya. Ya. Ayo lebih kompak lagi teman-teman. Lebih kompak lagi teman-teman ya. Nomor 2, sanggupkah kalian menjalankan hak dan kewajiban sebagai pengurus Rohis periode 2022-2023? Siap, kami sanggup. Siap, kami sanggup. Nomor 3, ya, sanggupkah kalian menjaga nama baik SMA Negeri 65 Jakarta? Siap, kami sanggup. Nomor 4, sanggupkah kalian mengucapkan sumpah jabatan? Siap, kami sanggup. Lanjut, Mumtazah. Lanjut, Berikutnya adalah ya. sumpah jabatan. Karena kalian sanggup, ikutilah perkataan ini setelah saya. Ini sumpah jabatan anak-anak ya. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya ulangi ya. Harus kompak semuanya, jangan ada yang di Kompak belakang. teman-teman. Jadi setelah Bu Atik bicara, kita ikuti perkataannya. Ya. Saya berjanji Saya Berjanji bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh aturan organisasi, memegang teguh aturan organisasi, menjalankan semua aturan organisasi menjalankan semua aturan organisasi dengan sejujurnya dengan sejujurnya dan penuh tanggung jawab. dan penuh tanggung jawab. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya akan berusaha bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga dengan sekuat tenaga melalui Rohis melalui Rohis untuk mengharumkan nama SMA Negeri 65 Jakarta SMA Negeri 65 Jakarta dengan aktivitas dan kreativitas dengan aktivitas dan kreativitas
baik intra maupun ekstrakurikuler. Baik intra maupun ekstrakurikuler. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Dah sah ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. kasih Bu Haji udah Sama-sama, Bu membimbing Isma. sumpah jabatan ini. Mohon doa dan bimbingannya Bu Haji. Mohon Ya, doa dan insya bimbingannya Allah. ya Bu Haji. Ya, insya Allah kita bersama-sama Bu, selalu koordinasi. Bu Haji. Insya Allah Iya, saya Bu selalu Haji. bersama-sama. Ya, Amin ya Allah, alhamdulillah. Makasih Bu Haji. sama. Ibu Isma, mungkin saya bisa izin live dulu ya? Iya Bu Baik, Haji, Bu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ya. Bu Haji, mudah-mudahan sehat selalu Bu Haji. Panjang umur, Amin. sehat, semangat Amin, Bu Haji. Kesempatan yang sangat berharga buat saya. Insya Allah kita kedepannya bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Isma, teman-teman, anak-anakku. Ya, selamat dan Terima sukses. kasih juga Bu Haji. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih Bu Haji. Terima kasih. Sama-sama. Izin ya, izin saya live dulu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah diumumkan, setelah Alhamdulillah juga Ibnu pecah telur ya. diumumkan sumpah jabatan, dengan begitu, Ibnu baru bisa tenang ya. Besok Berakhirlah. ujian praktek. alhamdulillah ya Allah, berakhirlah kepengurusan Rohis Latahzan periode 2021-2022 dengan ini, maka dimulainya Rohis Latahzan periode 2022-2023. Banyak harapan, banyak target dan juga harapan dari Bapak Ibu guru dan juga teman-teman semua. Semoga Rohis Latahzan bisa terus dapat berkiprah, dapat terus mengharumkan nama SMA Negeri 65 Jakarta. Amin amin. Wah, Rizky udah jam 3, tapi kita masih ada 2 acara lagi ya. 2 acara yaitu sambutan Ketua Rohis lama, sambutan Ketua Rohis baru. Betul. Gimana nih, perlu apa enggak nih Rizky menurut Rizky? Atau Bu Isma? Atau enggak langsung aja kita tutup? Mungkin sambutan Ketua Rohis baru. Sedikit-sedikit boleh, sedikit-sedikit boleh, yang penting jangan lama-lama. Iya, ya maksudnya biar seremoninya berasa gitu. Iya, siap. Oke Rizky, boleh deh persilahkan Ketua Rohis lama buat sambutan. Oke, untuk acara selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Rohis lama kita periode 2021-2022 kepada Muhammad Ibnu Athaillah, dipersilahkan. Baik. Terima kasih Rizky. Ini jadi saya udah jatuhnya mantan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah. Kita diajarin oleh Bapak Ibu guru kita kalau memulai sesuatu dengan bismillah dan mengakhiri sesuatu dengan alhamdulillah. Untuk itu saya ingin mengucapkan pada kesempatan kali ini, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang pertama, alhamdulillah saya udah kelas 12, udah jalan 3 tahun di 65, udah menjalani menjalani apa-apa yang telah saya jalani di 3 tahun ini di 65. Bersama teman-teman saya tentunya di Rohis ini dan juga di angkatan saya. Alhamdulillah berikutnya telah selesailah periode kepengurusan Rohis Latahzan periode 2021-2022. Saya bersyukur, alhamdulillah. Saya nggak tahu kalau dulu saya tiba-tiba menjabat Ketua Rohis gitu, nggak ada persiapan, nggak ditanya-tanya, langsung aja disuruh, langsung aja diumumin gitu. Ya udah saya jalanin terus online. Ya udah walaupun juga ternyata kekurangan anggota, banyak masalah-masalah, banyak ketidakjelasan, tapi ya kita patut jalani saja, kita syukuri saja. Dan pada hari ini kepengurusan Rohis periode saya telah berakhir. Untuk itu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bu Isma, Pak Saiful, Bu Atik pun juga yang telah membimbing, membantu, mendukung Rohis Latahzan periode 2021 ini dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya satu periode belakangan terakhir.
Terima kasih juga kepada seluruh pengurus Rohis periode ini yang telah berkecimpung, yang telah mau turut aktif berpartisipasi di Rohis, yang mau mengorbankan segala-galanya demi menjalani kegiatan-kegiatan Rohis. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Selanjutnya saya ingin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena kami nih kelas 12 jalannya masih banyak nih tantangan ke depan, masih banyak ujian-ujian yang harus kami lakukan, ujian-ujian yang harus kami lalui dengan tentunya hasil yang maksimal. Doakan kami semua Bismillahirrahmanirrahim bisa menjalani itu. Dan juga Bismillahirrahmanirrahim kepada Rohis periode 2022-2023, semoga bisa menjalannya dengan baik. Untuk itu, terima kasih dari saya, mohon maaf banget atas kekurangan saya sebagai Ketua Rohis di periode ini. Maaf banget Bu Isma, Pak Saiful, kalau saya masih ada kurang-kurang. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mantan Ketua Rohis kita, Muhammad Ibnu Athaillah. Oke, lanjutkan dengan sambutan Ketua Rohis baru kita, Ketua Rohis yang terpilih periode 2022-2023. Kepada Akbar Saputra dipersilakan. Takbir. Allahu Akbar. Baik. Terima kasih ke Rizky atas waktu yang diberikan untuk saya sambutan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pelantikan dari pengurus Rohis Latahzan periode 2022 sampai 2023. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Yang terhormat kepada Ibu Isma selaku pembina Rohis dan KJK, yang terhormat kepada Ketua Rohis periode 2021-2022 Kak Ibnu Athaillah, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Saya nggak tahu sih saya mau ngomong apa, cuman saya berterima kasih ke kakak-kakak semua dan teman-teman semua yang sudah mau mengamanahkan jabatan Ketua Rohis 2022-2023 ini kepada saya dan teman-teman semuanya, kepada pengurus Rohis inti maupun anggota Rohis Latahzan 2022 sampai 2023. Saya berharap Rohis 2022 ini akan menjadi terobosan ataupun menjadi Rohis yang akan lebih baiknya dari segi SDM-nya maupun dari segi prokernya gitu. Saya meminta untuk selalu dibimbing dan selalu untuk dinasihati apapun nantinya di jalannya periode ini, dan saya berharap kami semua Rohis 2022-2023 ini selalu bekerja sama dengan baik, dengan komunikasi juga yang baik, dan selalu menjaga nama Rohis dan SMA65 Jakarta untuk menjadi Rohis dan sekolah yang lebih baik di Jakarta ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetap enjoy teman-teman semuanya untuk menjalani jabatannya masing-masing, dan tetap kerjasamanya dijaga dan komunikasinya dijaga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akbar Saputra selaku Ketua Rohis baru kita. Oke, gimana Ban? Langsung menutup. Pak Saiful belum datang ya dari tadi ya? Ya, kayak beliau lagi ada acara. Rizky Ibnu, Pak Saiful Ya, Bu. lagi ada Zoom mendadak PPDB. PDB, Jadi iya. dipastikan sudah tidak hadir, tapi Ibu sudah japri beliau bahwa pelantikan sudah dipimpin oleh Bu Atik gitu. Jadi
Jadi gini, Ibu minta Ibnu, Rizky juga masih tetap ngebimbing adik-adik kelasnya juga gitu ya. Siap, Bu. Apalagi kan kita Baik. selama ini pandemi kebanyakan gitu. Mungkin kepengurusan yang baru juga masih bingung dan lain sebagainya gitu. Artinya setelah jabatan ini ambil jiwanya Rohis gitu. Iya, Jadi Bu. tanamkan di hati kalian rohis gitu, ada di hati kalian. Jadi ketika kita melaksanakan pekerjaan, ketika ruhnya kita udah dapet, ruhnya rohis udah dapet, insya Allah kita bisa ada di situ. Gitu. Nah untuk kepengurusan baru, jangan sungkan-sungkan untuk kalian terus melakukan koordinasi. Dan Bu Haji Atik, kan Bu Atik mah tipenya terbuka banget gitu kan ya. Iya. Bu Atik itu kepemimpinannya sangat terbuka banget, jadi kalian tuh bisa langsung juga gitu berkoordinasi dengan beliau gitu. Ya, Tentunya Ibu pengen kalian bisa menjadi lebih baik, memperbaiki, tidak mengulangi kesalahan yang sama dari kepengurusan sebelumnya, dan memperbaiki supaya Latazan maju gitu ya. Jadi jangan lupa koordinasi dan tentunya tidak ada dusta di antara kita. Gitu ya. Jadi Ibu masih punya sangkutan sama Ibnu ya terkait dengan kemarin tuh, insya Allah hari Selasa ya kita jumpa di Oh iya, sekolah. baik. Alhamdulillah. Kamu ke Ya, meja, kamu ke siap, meja siap. Ibu, serahkan bonnya gitu. Ibu nggak tenang sih sebenarnya, tapi nggak bisa Ya, ditransfer nggak apa-apa, Bu. gitu karena bilangannya nggak sampai 100.000 kan gitu. Ya, Nanti hari Selasa insya Allah kita siap. sehat panjang umur ya, kita Amin, amin, amin. ketemu. Udah Nah KPM ya. untuk teman-teman kepengurusan baru gitu, Ibu minta tolong rancang prokernya ya, udah mulai dirancang prokernya. Khofifa, besok kita Selasa udah mulai PTM nak, kamu hubungin Ibu, kita koordinasi untuk tadarus ya. Ada nama-nama baru yang harus kita masukkan nih gitu dalam tadarus ya Ya, gitu. baik. Baik Alhamdulillah. anak-anak Ibu, Bu, cukup ya, ya acara hari ini ya. ya. Jadi untuk teman-teman, pertama yang harus disiapkan adalah rancangan kepengurusan dulu ya. Kepengurusan ini Iya, maksudnya sementaranya dulu aja, anggota-anggotanya gimana. Terus nanti kalian juga buka iya, open nanti di recruitment itu baru aja Rohis. didiskusikan di grup yang semalam itu, dimasukin aja gitu. Ngerti nggak, No? Oh gitu. Kayaknya Maksudnya nggak perlu untuk join sih, Bu, kepengurusan sekarang. yang baru, iya untuk kepengurusan yang baru ya kan kita butuh juga seperti sekretaris, bendahara kan begitu ya. Ya, itu dirembukin lagi. Nah, itu Ya. kita rembukin lagi di grupnya. Mudah-mudahan bisa segera rampung sehingga hari Selasa sudah mulai kerja gitu. Paham ya, Nu ya? Nanti kalau mau ada apa bikin SG, bikin posan-posan gitu pengenalan ketua Rohis gitu nggak apa-apa. Nanti kalian buka lagi akun rekrutmen baru anggota Rohis. Iya. Bu, yang WAG Rohis Bu, kelas 12 ini izin keluar atau tetap aja Bu? Atau nanti bikin grup baru buat yang kelas 10, kelas 11 dan anggota baru lagi? Kalau ya yang baru dimasukin. Kalau kelas 12 Ibu rasa masih perlu gitu ya buat masukan-masukannya. Kalau kamu sendiri ngerasa terganggu nggak? Saya sih nggak terganggu, tapi kayaknya saya live. Nggak tahu deh, pokoknya teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya, kalau yang mau diskusi langsung aja chat Rizky Septia. Boleh, Oh boleh. gitu. Yang penting masukin dulu lah yang baru. Yang penting Ya, masukin dulu yang baru. Belum ada, kan belum dibuka. Ya nanti Ya. kita pamit-pamitan di grup WAG Rohis. Terima kasih ya, pokoknya kelas 12, terus kelas 11 juga. Makasih Bu Isma. Berarti Ibu langsung ke yang baru nih. Ibu langsung ke yang baru gitu. Iya, langsung ke yang baru, move on, cepat move on aja. Ayolah, bismillah. Baiklah, Romannya udah mau fokus banget nih kelas 12 ya. Udah Bu, udah banyak yang subuh-subuh pun, waduh. Doain ya Bu. Rizky, Bu Isma, kita tutup acara pengumuman dan pelantikan Sumpah Jabatan Rohis Latazan periode 2022-2023. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dibikin kata-katanya di Latazan biar Pak Saiful baca untuk kepengurusan yang baru ini. Ya.
Terima kasih banyak teman-teman yang udah Oke, bergabung, makasih, yang Nok. udah on cam, Mm-mm. yang udah ini. Saya tutup. Ini saya tutup, salam terus, tapi jangan keluar dulu, ntar kita dokumentasi nih. Saya mau akhirin recorder dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.